Halo, selamat datang di channel ini. Saya Tio Haradi Sumantri dengan NIM 34119196. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah AI. Pertama, apa itu AI? Artificial Intelligence atau AI adalah usaha menggunakan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat meniru perilaku manusia. Itu menurut John McCarthy tahun 1956. Nah, menurut Profesor Stuart dan Peter Norvig, ada 4 pendekatan AI, yaitu adalah thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, dan acting rationally. Masuk ke yang pertama, yaitu thinking humanly, the cognitive modeling approach. Pada pendekatan ini, terdapat dua cara, yaitu melalui introspeksi, mencoba menangkap pemikiran-pemikiran kita sendiri pada saat kita berpikir. Seorang psikologi barat mengatakan, bagaimana Anda tahu bahwa Anda mengerti? Karena pada saat Anda menyadari pemikiran Anda, ternyata pemikiran tersebut sudah lewat dan diganti kesadaran Anda, sehingga definisi ini terkesan mengada-ngada dan tidak mungkin dilakukan. Yang kedua adalah melalui eksperimen psikologi. Nah, lalu kita masuk ke acting humanly, the Turing test approach. Pada tahun 1950, Alan Turing, seorang matematikawan, peneliti komputer, dan filsafat, membuat satu pengujian yang bernama Turing test. Turing test adalah uji yang diberikan kepada suatu mesin untuk melihat kepintaran mesin tersebut. Uji ini dilakukan untuk menilai apakah perilaku mesin dan perilaku manusia bisa begitu mirip sampai tidak bisa dibedakan. Tes tersebut terkenal dengan 6 total Turing test, yaitu 1. Natural language processing untuk mengetahui apakah mesin dapat berbahasa Inggris. Yang kedua adalah knowledge representation, yaitu untuk mengetahui pengetahuan mesin. Yang ketiga adalah automated precision, yaitu mengetahui penangkapan mesin, kecerdasan mesin. Yang keempat adalah machine learning, yaitu mengetahui memberi pembelajaran pada mesin. Yang kelima adalah computer vision, yaitu melakukan percobaan apakah mesin untuk melihat suatu objek. Yang keenam adalah robotik atau robot. Nah, kita masuk ke thinking rationally atau pendekatan yang ketiga, the law of the truth approach. Terdapat dua bagian pada pendekatan ini. Yang pertama adalah tidak mudah untuk membuat pengetahuan informal dan menyatakan pengetahuan tersebut ke dalam formal term yang diperlukan oleh aplikasi logika. Khususnya ketika pengetahuan tersebut memiliki kapasitas kurang dari 100%. Yang kedua, terdapat perbedaan besar antara dapat memisahkan masalah dalam prinsip dan memecahkannya dalam dunia nyata. Lalu, pendekatan yang keempat, acting rationally, the rational agent approach. Membuat inferensi yang logis merupakan bagian dari suatu rational agent. Hal ini disebabkan satu-satunya cara untuk melakukan aksi secara rasional adalah dengan menalar secara logis. Dengan menalar secara logis, maka bisa didapatkan kesimpulan bahwa aksi yang diberikan akan mencapai tujuan atau tidak. Jika mencapai tujuan, maka agen dapat melakukan aksi berdasarkan kesimpulan tersebut. Definisi kecerdasan buatan yang paling tepat untuk saat ini adalah acting rationally dengan pendekatan rational agent. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa komputer dapat melakukan penalaran secara logis dan juga bisa melakukan aksi secara rasional berdasarkan hasil penalaran. Lalu kita masuk ke sejarah artificial intelligence. Pada tahun 1943 dan sampai tahun 1955, AI masuk ke dalam the gestation of artificial intelligence atau kehamilan artificial intelligence. Lalu pada tahun 1965 disebut dengan the birth of artificial intelligence atau kelahiran artificial intelligence. Lalu pada tahun 1992 sampai tahun 1963 adalah
tahun dimana antusias awal dan ekspektasi yang bagus. Lalu pada tahun 1966 sampai 1973 adalah dosis kenyataan. Lalu pada tahun 1969 sampai 1979 adalah pengetahuan dasar sistem kunci untuk kekuatan. Lalu pada tahun 1980 sampai sekarang masuk pada AI become a industry atau kecerdasan buatan masuk ke dalam industri. Lalu pada tahun 1986 sekarang adalah tahun kembalinya neural network. Lalu pada tahun 1987 sampai sekarang masuk pada tahun AI adopt the science method atau AI mengadopsi metode sains. Lalu pada tahun 1995 sampai sekarang masuk pada the emergence of intelligent agent. Lalu pada tahun 2001 sampai sekarang masuk pada zaman the origin of very large dataset atau ketersediaan dataset yang sangat besar. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan AI hari ini? Ini merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan AI saat ini, seperti kendaraan robotik, mobil tanpa pengemudi bernama Stanley, lalu pengenalan ucapan otomatis dan sistem manajemen dialog, bermain game, seperti Deep Blue IBM yang menjadi program komputer pertama yang mengalahkan juara dunia dalam pertandingan catur, lalu memerangi spam. Setiap hari algoritma pembelajaran mengklasifikasikan lebih dari 1 miliar pesan spam yang terjadi. Lalu AI juga dapat merencanakan dan menjalankan otonom. Brand terpencil membuat rencana dari tujuan tingkat tinggi yang ditemukan dari suatu lapangan dan memantau pelaksanaan rencana tersebut. Dan itu juga AI dapat melakukan rencana logistik, robotika, dan terjemahan mesin. Berikut ada referensi dari presentasi yang saya buat.